Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tasawuf menurut Aswaja. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam Aswaja, tasawuf itu memiliki peranan yang penting. Karena apa? Karena ketika kita beragama mengabaikan sisi tasawuf, maka keberagaman kita itu akan kurang. Kita ketahui bahwa ada 3 rukun agama, yaitu yang lebih dikenal dengan Arkanuddin. Arkanuddin itu rukun agama. Rukun agama itu ada 3. Yang pertama al-iman, yang kedua al-islam, yang ketiga adalah al-ihsan. Nah, al-iman ini adalah al-i'tiqad al-qalbi, keyakinan yang ada di dalam hati seseorang. Artinya urusan tentang keimanan itu adalah urusan masalah hati seseorang. Sehingga karena ini urusannya kaitannya dengan hati seseorang, maka hanya diri orang itu sendiri dan Allah yang tahu. Nah, rukun iman ini masuk dalam kategori ini yang kemudian dibahas oleh para ulama di dalam keilmuan tauhid. Jadi al-i'tiqadu al-qalbi, al-iman itu adalah keimanan-keimanan yang ada di dalam hati seseorang yang kemudian dirumuskan oleh para ulama dalam ilmu tauhid yang ada 6 itu ya: iman pada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab, terus juga iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar itu. Kemudian rukun yang kedua itu adalah al-Islam. Islam itu apa? Islam itu sifatnya al-amali. Al-amali itu adalah perbuatan yang nyata. Nah, ini sebagai penegasan keimanan seseorang, karena iman itu kan sesuatu yang ada dalam hati, sehingga tidak cukup hanya dengan iman saja, harus dibuktikan di dalam amal perbuatan. Nah, pembuktian keimanan seseorang lewat amal perbuatan ini diwujudkan dalam al-Islam. Al-Islam ini yang terangkum di dalam rukun Islam. Rukun Islam yang ada 5 itu loh: syahadat, terus sholat, zakat, puasa, haji. Nah, Islam yang sifatnya amal perbuatan ini dibahas di dalam keilmuan fikih. Jadi fikih ini membahas tentang persoalan-persoalan masalah keimanan. Para ulama-ulama membahas persoalan-persoalan tentang Islam di dalam keilmuan fikih secara detail, mulai dari syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan perkara-perkara yang membatalkannya. Seperti syahadat. Syahadat itu juga harus diwujudkan dalam amal perbuatan. Dalam hal ini yaitu amal lisan. Orang yang bersyahadat hanya dengan berdiam diri mengucapkan dalam hati itu nggak cukup. Dia harus diucapkan dengan lisan, disuarakan. Karena harus ada aktivitas tubuh. Dalam hal ini adalah lisan ini harus digerakkan sehingga terdengar suara. Sholat jelas itu ada gerakan. Zakat juga itu ada aktivitas yang terlihat di sana, memberikan makanan ataupun memberikan harta-harta zakat kepada yang berhak menerima. Puasa, haji apalagi itu sudah jelas itu adalah dalam wujud amaliyah perbuatan secara dohir. Nah, kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga itu adalah ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan ini sifatnya adalah ruh al-qalbi. Ruh al-qalbi itu yang memberikan lapisan terdalam di dalam hati seseorang. Yang ini adalah sesuatu yang penting karena ini sifatnya ruh. Kalau misalkan tidak ada al-ihsan di sini, ya berarti tidak ada ruh di dalam dirinya. Nah, rukun agama ini sebenarnya diambil dari hadis Jibril itu yang panjang itu, ketika Jibril menjelma menjadi seorang laki-laki, kemudian bertemu dengan para sahabat dan Rasulullah, terjadi dialog antara Jibril dengan Nabi Muhammad tentang iman, Islam, dan ihsan. Nah, kita akan fokus membahas tentang ihsan itu sendiri. Ihsan itu apa? Ihsan itu adalah anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ketika kita beribadah seolah-olah kita itu melihat Allah. Kita seolah-olah melihat Allah. Ini adalah tingkatan-tingkatan ma'rifat. Ketika kita beribadah itu kita yakin bahwa kita ini adalah melihat Allah. Nah,
fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau misalkan kamu tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa sesungguhnya Allah itu melihat dirimu. Nah, yang kedua ini adalah muraqabah. Muraqabah itu bahwa kita punya keyakinan bahwa kita itu selalu diawasi oleh Allah. Meskipun kita tidak bisa melihat Allah, tetapi kita selalu diawasi oleh Allah. Ini dua konsep ini merupakan ajaran yang ada di dalam tasawuf. Nah, makanya para ulama kemudian membahas persoalan-persoalan tentang ihsan ini dalam dunia tasawuf ini. Orang punya iman saja itu nggak cukup, harus ada Islam. Iman dan Islam saja itu juga nggak cukup, harus ada ihsan. Tiga-tiganya ini harus ada, iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, dan ihsan ini harus ada pada diri seseorang. Nah, gambarannya gini. Ini saya bahasakan dengan bahasa yang sederhana ya, saya terjemahkan saja. Seperti halnya sholat. Di dalam Al-Quran Allah itu mengatakan dengan menggunakan bahasa aqimus sholah wa atuz zakat. Jadi menggunakan istilahnya itu aqimus sholah. Aqim itu maknanya itu iqomah, itu menegakkan, tegakkanlah sholat. Allah tidak mengatakan iqbalus sholat atau if'alus sholat, tidak mengatakan lakukanlah sholat, tidak, tapi tegakkanlah sholat. Nah, sesuatu yang tegak itu kan syaratnya itu harus ada dua, jasadnya ada, ruhnya ada. Seperti halnya manusia. Manusia itu untuk bisa berdiri tegak, dia jasadnya harus ada, ruhnya juga harus ada. Kalau orang kok cuma jasadnya toh, ruhnya tidak ada, seperti orang yang meninggal dunia, walaupun dia baru saja meninggal dunia, badannya masih sehat, jasadnya masih sehat, ketika mau diberdirikan pasti tidak bisa, jatuh lagi, karena nggak ada ruh di dalam dirinya. Atau sebaliknya, ada ruh tetapi tidak ada jasad, maka yang terjadi di sana ya ruh gentayangan itu juga nggak bisa berdiri tegak. Nah, sama seperti halnya sholat itu juga ada jasadnya, ada ruhnya. Agar sholat itu bisa ditegakkan, maka jasad itu harus diwujudkan, ruh juga itu harus diwujudkan. Jasadnya sholat itu apa? Jasadnya sholat itu adalah aktivitas-aktivitas dohir di dalam sholat, perbuatan-perbuatan sholat, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Syarat-syaratnya sholat terpenuhi, rukun-rukunnya sholat terpenuhi, itu termasuk jasadnya sholat. Lalu ruhnya sholat itu apa? Ruhnya sholat itu adalah hudurul qalbi ma'allahi ta'ala fis sholat. Nah, ini hadirnya hati bersama dengan Allah ketika dalam sholat, ini namanya ruhnya sholat. Ketika orang sholat kok tidak ada ruhnya, ya berarti ini sholatnya nggak tegak. Meskipun dia melakukan sholat mulai dari takbiratul ihram sampai salam, syarat rukun terpenuhi, tetapi ruhnya tidak terpenuhi, dia tidak hadir hatinya bersama Allah atau tidak khusyuk, maka ini sholatnya tidak tegak. Yang tentunya dia hanya sah secara fikih saja, tetapi secara tasawuf ini dia dianggap tidak sah. Artinya pahalanya ini ya kurang maksimal. Maka agar bisa terpenuhi pahalanya maksimal, yaitu unsur jasadnya dan unsur ruhnya itu juga harus terpenuhi. Lalu bagaimana ketika kita khusyuk dalam sholat? Karena khusyuk dalam sholat itu kan tidak mudah, itu sesuatu yang memang berat. Nah, bukan berarti lalu berat kemudian kita tidak melakukannya. Kita lakukanlah khusyuk, hadirkan Allah di dalam hati kita sesuai dengan kemampuan kita. Ada orang yang khusyuknya itu bisa 100%, kayak kelasnya para nabi dan rasul. Ada yang bisa 75%, kelasnya para wali, para kekasih Allah. Ada yang 50%, yang di bawahnya wali. Ada yang 30%, di bawahnya lagi ada yang 20%, ada yang 10%, ada yang 5%, ada yang 4%. Nah, ini jangan sampai kita kok tidak sama sekali tidak ada Allah di dalam hati kita ketika sholat, itu bahaya. Kata Imam Al-Ghazali itu paling tidak minimal ketika kita sholat itu hadirkan Allah pada saat kita niat. Karena niat itu kan tempatnya di dalam hati. Nah, orang kalau misalkan niat tapi hatinya ini tidak nyambung, nggak fokus, nggak konsen, nggak menyambungkan diri dengan Allah, maka ini ya sama saja sia-sia. Walaupun lisannya mengucapkan usolli fardhu dhuhri arba rakaat mustaqbil kiblati ada alillahi ta'ala, tapi hatinya ini nggak nyambung sama sekali, ya tidak sah.
Justru malah ketika orang nggak mengucapkan usoli tapi hatinya nyambung dengan niatnya itu malah sah, karena niat itu tempatnya dalam hati. Nah, terus kemudian kenapa para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah di dalam bertasawufnya itu mengikuti kepada tasawufnya Al-Junaidi dan Imam Al-Ghazali? Kenapa tidak mengambil tasawufnya Al-Halas, tidak mengambil tasawufnya Ibnu Arabi, tapi justru yang diambil adalah tasawufnya Imam Al-Junaidi dan Imam Al-Ghazali? Nah, pemilihan terhadap dua tokoh ulama tasawuf ini bukan sesuatu yang asal-asalan, tapi ini berdasarkan beberapa pertimbangan-pertimbangan yang itu disepakati oleh mayoritas ulama aswaja. Paling tidak ada 4 alasan yang menyebabkan para ulama aswaja memilih keduanya. Yang pertama, mereka itu konsisten terhadap Al-Quran dan Sunnah. Artinya apa? Artinya tasawuf yang dibawa oleh Al-Junaidi dan Al-Ghazali itu tidak melepaskan dari Al-Quran dan hadis. Setiap tasawuf yang mereka sampaikan itu rujukannya jelas dari Al-Quran dan hadis. Karena tasawuf itu meskipun pada masa Rasulullah istilah tasawuf belum ada, tetapi ajaran-ajaran tasawuf itu sudah dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabat saat itu. Sehingga ketika orang mengatakan tasawuf itu bid'ah, dilihat dulu dalam segi apa. Kalau dari sisi penamaan, istilah tasawuf memang bid'ah, tapi itu bid'ahnya bid'ah yang hasanah. Tetapi kalau dari inti ajaran tasawuf itu tidak bisa dikatakan bid'ah. Wong itu tasawuf itu sudah ada sejak zaman Nabi kok. Tasawuf mengajarkan sabar, mengajarkan syukur, mengajarkan qanaah, zuhud, waroi, mahabbah, ma'rifat, dan yang lain-lainnya itu semuanya kan diajarkan oleh Rasulullah. Maka salah besar kalau orang mengatakan tasawuf itu tidak ada dasarnya dari Nabi. Dan Al-Ghazali dan Imam Al-Junaidi ini hanya meneruskan saja dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah lewat guru-guru mereka. Pas kebetulan mereka ini yang konsen dua-duanya ini, karena pada masa zamannya Al-Ghazali terutama itu terjadi dalam tanda kutip pertarungan antara ulama-ulama fikih ya dengan ulama-ulama hakikat. Satu sisi ada orang yang hanya mementingkan fikih, satu sisi hanya ada orang yang mementingkan hakikat saja. Al-Ghazali tidak menyatukan keduanya. Seperti yang dinyatakan oleh Imam Malik itu kan, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf, barang siapa yang berfikih tapi dia tidak bertasawuf, faqad tafassaqa, berarti dia telah melakukan fasik atau dosa. Hanya berfikih saja tapi tidak bertasawuf itu tidak baik. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah, barang siapa yang bertasawuf tapi tidak berfikih, faqad tazandaqa, maka dia telah kafir zindik. Yang benar itu apa? Yang benar itu adalah waman akhoda bihima, barang siapa yang mengambil kedua-duanya, faqad tahaqqaqa, berarti dia telah beragama dengan yang sebenarnya. Jadi fikih diambil, tasawuf juga diambil. Contoh orang yang hanya berfikih saja, ya kayak tadi itu sholat tapi dia nggak khusyuk sama sekali, atau dia sholat memakai kaos dalam yang kelihatan lepton itu ya, itu kan sholatnya sah. Pakai sarung tapi pakai kaos dalam itu sah. Tapi secara tasawuf itu bermasalah, dia nggak punya adab, nggak punya etika kepada